Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Halo. Iya, Pak. Di materi kita pada hari ini adalah RPC. RPC itu Remote Procedure Control. Jadi RPC ini adalah sesuatu hal yang atau sebuah aplikasi yang sangat penting dalam pengembangan IoT. Ya. Dan kita lihat dulu definisinya apa sih itu RPC. Jadi RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Ya, jadi kita pahami bahwa biasanya kalau kita mengembangkan komputer kecil yang sifatnya seperti misalnya Raspberry atau Arduino atau sejenisnya, ATmega dan sebagainya, itu kan memorinya kecil. Sehingga untuk mengolah prosedur yang besar atau aplikasi yang besar itu tidak mungkin kita simpan pada mesin tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya satu prosedur itu bisa digunakan oleh lebih dari satu mesin atau mesin kontrol misalnya. Sehingga lebih tepatnya kalau sebuah prosedur itu sebaiknya disimpan di satu unit server sehingga bisa digunakan untuk berbagai macam client server atau mesin client. Ya, RPC ini adalah sebuah model atau sebuah metode yang berfungsi untuk selalu menunggu request dari klien untuk memberikan peluang mengakses modul yang ada pada server yang ditawarkan, sehingga tidak perlu kita mengembangkan modul atau prosedur yang besar pada komputer klien di server, dan server itu bisa digunakan untuk lebih dari satu klien. Jadi untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan yang disebut dengan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuat soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Jadi yang menyediakan soket itu adalah prosedur, tentu dengan menggunakan model RPC tadi. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, maka klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Jadi matchmaker ini adalah bagian yang ada pada RPC yang berfungsi untuk memberikan port yang digunakan oleh prosedur. Ya, jadi RPC masih menggunakan cara primitif dalam pemrograman, yaitu menggunakan paradigma procedural programming. Jadi RPC ini masih menggunakan prosedur programming. Jadi hal itu membuat kita sulit ketika menyediakan banyak remote prosedur. Ya, karena masih menggunakan RPC. Jadi RPC menggunakan soket untuk berkomunikasi dengan proses lainnya. Pada sistem seperti misalnya SAN, adalah jenis seperti SAN ini adalah jenis komputer yang ini sudah dilengkapi dengan RPC. Jadi pada sistem seperti SAN ini, RPC secara default sudah terinstall ke dalam sistemnya. Biasanya RPC ini digunakan untuk administrasi sistem, sehingga seorang administrator jaringan dapat mengakses sistemnya dan mengolah sistemnya dari mana saja selama sistemnya terhubung ke jaringan. Ya. Jadi sebuah jenis server SAN ini biasanya sudah RPC itu sudah menjadi default. Jadi kalau administratornya itu bisa mengakses sistemnya dari mana saja. Ya.
Sehingga untuk jenis komputer yang umumnya ya sebaiknya tentu kita harus menginstal menggunakannya. Lapisan RPC ya, untuk RPC ini mempunyai 3 lapisan ya. Jadi pertama, bagian antarmuka interface dari RPC dibagi menjadi 3 lapisan layer, yaitu ada lapisan pertama yang disebut dengan lapisan tertinggi atau higher layer. Lapisan ini merupakan lapisan yang bersentuhan langsung dengan sistem operasi, ya, mesin dan jaringan tempat RPC berjalan. Jadi lapisan ini bersentuhan langsung dengan sistem operasi. Jadi boleh kita katakan ini menyatu dengan sistem operasi. Itu high layer atau lapis tertinggi. Layer ini umumnya banyak digunakan pada pembuatan dan program RPC karena pengguna layer ini sama saja dengan penggunaan RPC. Jadi kalau sudah menggunakan layer ini itu sama saja kita sudah menggunakan RPC karena dia sudah menyatu dengan sistem operasi. Banyak servis atau layanan pada layar ini yang berhubungan langsung dengan informasi yang banyak dibutuhkan. Ya, kemudian selanjutnya ada juga disebut dengan layar menengah atau disebut dengan intermediate layer. Lapisan ini merupakan implementasi dari RPC sesungguhnya. Jadi lapisan ini adalah implementasi RPC sesungguhnya. Jadi ini yang RPC-nya yang diinstal secara mandiri pada masing-masing unit server yang dibutuhkan untuk menyediakan RPC, ya, atau jadi pada layar ini seorang user tidak harus berhubungan dengan soket, sistem operasi atau implementasi low level lainnya. Ya, sebagaimana kita paham bahwa RPC itu yaitu membuat soket, tapi dengan embedded layer ini yaitu dengan menyediakan fasilitas ini maka tidak langsung berhubungan dengan soket. Ya, itu tugasnya RPC, tetapi untuk sebuah klien berkomunikasi dengan RPC itu tidak perlu mencari soket lagi, tetapi ya langsung berhubungan dengan melalui sistem operasi juga ya yang disiapkan oleh server. Jadi pada layar ini seorang user hanya melakukan proses remote pada suatu mesin. Ya. Jadi pada ini seorang user hanya melakukan proses remote atau mengontrol pada remote pada sebuah mesin. Layar ini merupakan layar yang digunakan untuk semua program RPC. Ya, maksudnya ya, yang umum digunakan layar intermediate. Kenapa? Karena pertama bisa ditambahkan kepada server yang belum menyatu dengan RPC-nya, ya, tanpa terkecuali dengan SAN karena SAN sudah menyatu. Ya, tapi kalau server-server pada umumnya itu hampir tidak ada, maka itu kita menambahkan RPC ini. Ya, ini yang banyak digunakan. Nah, beda halnya lagi dengan lapisan terendah. Lapisan terendah ini yang biasa juga disebut dengan lowest layer. Ada lapisan ini merupakan lapisan yang mengatur tentang soket dan sistem call. Jadi dia karena sifatnya rendah, jadi sifatnya kerjanya juga masih sangat sederhana, masih mengatur sistem soketnya dan sistem callingnya. Ya, lapisan ini tidak memberikan data dan servis secara detail untuk dapat digunakan. Umumnya program yang dibuat untuk lapisan ini merupakan program yang paling efisien. Ya, program digunakan untuk ini adalah yang paling sederhana, paling efisien, intinya bahwa bisa meremote dengan melalui soket dan sistem call-nya. Permasalahan yang timbul pada sistem ini berkaitan dengan penyesuaian implementasi RPC untuk sistem operasi yang berbeda. Ya, itu penyesuaiannya untuk sistem operasi yang beda, itu di situ masalah-masalah yang bisa timbul ya pada pengembangannya. Sehingga kalau disarankan ya sebaiknya untuk lebih sederhana
itu menggunakan tadi yang intermediate layer, ya, itu yang umum digunakan, dan itu juga sudah tidak menggunakan soket, ya, dan langsung menggunakan menyatu dengan sistem juga, ya. Fasilitasnya itu sudah berjalan dengan menggunakan sistem operasi atau implementasi level lainnya. Ya, model dan cara kerja RPC. Nah, coba kita lihat bagaimana model dan cara kerjanya. Jadi prosedur call umumnya berkaitan dengan penggunaan stack. Jadi berguna dengan stack atau kemudian penyimpanan parameter yang diterima dalam stack tersebut dan pengalokasian ruang untuk lokasi variabel. Jadi menyimpan, biasanya kalau RPC ini menyimpan sebuah prosedur atau parameter pada server dan akan menerima misalnya request server dari klien, ya, maka dia akan menunggu parameter tersebut, kemudian menyesuaikan parameter dengan prosedur yang ada di server. Namun selain itu ada yang disebut dengan prosedur call remote atau ya PCR, yaitu yang berarti pelaksanaan proses di atas namun pada suatu sistem lain yang berhubungan melalui suatu, ya, ini sudah menggunakan model jaringan, ya, ini RPC tadi. Jadi sistem prosedur remote ini memiliki cara kerja yang sedikit banyak mirip namun berbeda dengan prosedural call biasa. Ya, kenapa berbeda? Karena RPC ini sudah menggunakan jaringan, ya, sudah bisa memanfaatkan jaringan internet untuk merequest atau mengirim message ke server. Nah, ini ada contoh dari gambaran singkat dari cara kerja RPC. Di sini ada 6 tahapan yang digambarkan. Tahapan pertama itu misalnya client call to prosedur. Jadi klien akan menghubungi prosedur. Prosedur yang mana dihubungi adalah prosedur yang ada di server. Ya, pada saat dia meng-call prosedur yang di server, maka tentu mengirim pesan, ya, yang disebut dengan stub. Ya, ada disebut dengan client stub, yang pesan itulah yang berisi parameter. Ya, seperti perhatikan di situ yang ditunjukkan di arah panah, itu parameter. Kemudian di server juga terdapat parameter yang sama, ya, disebut juga server stub. Ya, kalau yang di client mesin itu disebut client stub, kalau yang di server disebut dengan server stub. Nah, kemudian tahap kedua, stub builds message. Jadi dia membangun sebuah pesan, ya. Jadi setelah ditemukan yang parameternya sama, maka dia membangun sebuah pesan. Maka pesan ini, ya, pesan ini akan dikirim ke dari klien melalui sistem operasi, ya, tentu melalui jaringannya. Ya, perhatikan di bawah nomor 3, message is sent across the network. Jadi pesan akan dikirim melalui jaringan. Dikirim kemana? Dikirim ke server. Karena ini adalah pesan request parameter tadi. Ya. Kemudian selanjutnya server atau operation system server hands message to server stub. Jadi dia akan menghandle dan memproses pesan tersebut pada parameter yang ada di server sesuai dengan request klien tadi. Kemudian tahap kelima, stub unpacks message, ya. Jadi memberikan umpan balik pesan, ya, tentu ke klien. Kemudian stub make local call to add. Jadi dia akan membuat hubungan lokal, ya, pada parameter yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita lihat, kita lihat tambahan penjelasan di bawah bahwa tiap prosedur yang dipanggil dalam RPC harus berkoneksi dengan server remote dengan mengirimkan semua parameter yang dibutuhkan, menunggu balasan dari server, dan melakukan proses kemudian selesai.
Jadi semua parameter yang dibutuhkan itu dikirim ke server, kemudian menunggu balasan dari server. Ya, seperti tadi ilustrasi yang saya jelaskan di atas. Kemudian setelah selesai, ya proses kemudian diakhiri. Jadi proses di atas disebut juga dengan stop pada sisi klien. Jadi stop pada sisi klien yaitu pesan pada sisi klien. Oke, baik. Sedangkan stop pada sisi server adalah proses menunggu tiap message yang berisi permintaan mengenai prosedur tertentu. Jadi server harus membaca tiap parameter. Jelas. Ada yang baik. Jelas sudah dibuka itu. Jadi server harus membaca tiap parameter yang diberikan, kemudian memberikan prosedur lokal yang sesuai dengan permintaan dan parameter. Ya, kemudian setelah eksekusi, server harus mengirimkan hasil kepada pihak pemanggil proses. Ya, kira-kira ilustrasinya ya seperti tadi. Jadi klien yang minta, kemudian diproses, dicocokkan parameternya, kemudian setelah ditemukan maka diproses dan hasilnya akan diumpan balik ke klien untuk diproses dan diakhir. Nah, ini ada contoh sederhana, ada 10 tahap, coba diperhatikan. Jadi diagram penjelasan rinci mengenai proses yang terjadi pada klien dan server dalam eksekusi suatu prosedur revisi. Ya, jadi satu klien proses, jadi proses pada klien, dan satu proses pada server. Nah, kita mulai dari klien, ya, mulai dari urutan pertama. Klien prosedur, ya. Ya, klien prosedur akan mengirim stop atau pesan pada klien, ya, ini tahap pertama. Kemudian tentu melalui network rutin. Ya, setelah dikirim, tahap ketiga melalui jaringan server, hubungan antara klien dan server, terjadilah pengiriman stop ke server. Setelah sampai pesan ini, maka stop yang ada di server itu akan disesuaikan. Kunci ketemukan, maka akan diproses, server akan memproses stop tersebut, dan hasil dari tersebut akan menghasilkan stop baru atau pesan baru, dan pesan baru itu disebut dengan hasil proses prosedur, kemudian dikirim kembali ke jaringan untuk sampai kepada klien. Pada sampai klien maka berubah menjadi klien stop, dan itu selanjutnya diproses pada klien sesuai dengan peruntukan setiap pesan dari prosedur tadi. Ya, ini ilustrasi sederhana dari tahapan tadi. Jadi di sini ada 10 tahapan yang mungkin lebih memudahkan kita untuk memahami bagaimana terjadinya sebuah proses. Ya, penjelasan diagram. Klien memanggil prosedur stop lokal. Prosedur stop akan memberikan parameter dalam suatu paket yang akan dikirim ke jaringan. Jadi dia berbentuk, jadi pesan itu berbentuk sebuah paket yang akan dikirim ke jaringan. Nah, itu dari klien. Kemudian proses ini disebut sebagai marshalling. Jadi proses ini setelah dikirim ke jaringan itu disebut dengan marshalling. Fungsi network pada operasi sistem itu akan dipanggil oleh staf untuk mengirim suatu message. Jadi fungsi network di sini adalah sebagai jalur, ya, atau dipanggil sebagai media pengiriman antara klien dan server. Kemudian kernel ini akan mengirim message ke sistem remote. Kondisi ini dapat berupa connectionless atau connection oriented. Stop pada sisi, jadi pada proses tadi itu terjadinya pengiriman transmisi data dari klien ke server, maka itu disebut dengan connectionless. Jadi terjadi koneksi antara server dan antara klien dan server, terjadi pengiriman data dan terjadi koneksi. Jadi stop pada si server akan melakukan proses unmatched pada market yang dikirim oleh network. Jadi pesan tadi yang dikirim oleh klien sampai ke server, maka di situ disebut dengan unmarked dan akan diproses oleh network ke server. Jadi staf pada server kemudian mengeksekusi proses prosedur
panggilan lokal. Ya. Ya itu. Jadi akan diproses pada server dengan menggunakan ya karena server prosedurnya ada di server, maka itu disebut dengan proses lokal ya, karena prosedur tadi sudah sampai di server dan parameter sampai server, dan yang mau proses adalah pada proses prosedur yang ada di server, maka itu disebut dengan proses lokal yang ada di server. Ya, contoh yang sederhana ya, ini pada implementasi aplikasi ya, implementasi aplikasi yang sering kita gunakan ya untuk meremote misalnya komputer. Ya, ini seperti misalnya tim viewer untuk meremote komputer lain. Nah, boleh kita memanfaatkan ini tim viewer. Jadi tim viewer ini misalnya kita install di salah satu server yang kita akan jadikan di salah satu unit komputer yang kita jadikan sebagai server. Kemudian nanti komputer kita misalnya menjadi client. Ya, untuk meremote atau mengontrol komputer server tersebut, maka boleh kita remote dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, selama komputer itu berkoneksi dengan jaringan. Ya, dengan memanfaatkan fasilitas tim viewer tadi. Jadi seperti kita dengar baru-baru ini, ya bisa saja ujian baru-baru ini kita mendengar pada ujian PNS banyak yang terjadi kebobolan jaringan, banyak yang orang ujian ternyata ujiannya bukan dikerja di depan komputer di mana dia ujian, tapi dikerja oleh orang luar. Ya, biasa saja memanfaatkan salah satu fasilitas di antara fasilitas remote control ini, ya karena komputer bisa dikontrol dari luar. Ya, dan untuk aplikasi ini banyak yang bisa kita gunakan. Ya, salah satu diantaranya seperti misalnya TeamViewer. Biasa orang pakai transmisi kontrol protokol, ya, atau FTP, file transmission ya itu banyak fasilitas untuk mengontrol ini. Ya. Nah, saya juga ada pengalaman untuk penggunaan ini. Jadi beberapa waktu implementasi ini pernah saya uji coba juga waktu saya ada kegiatan keluar, dan tiba-tiba ada di kantor ada yang mau di servis, ya terpaksa harus daripada saya pulang, ya terpaksa harus menggunakan tim viewer untuk mengontrol jaringan atau mengontrol komputer yang ada di tempat lain. Ya, saya kira ini untuk Anda tidak ini, tapi ini salah satu implementasi daripada RTC. Ya, ya, oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan untuk mendalami materi ini, saya minta kepada masing-masing mahasiswa untuk membuat makalah tentang implementasi remote control, ya boleh pakai apa saja, ya kalau ada pengalaman boleh itu juga dibuatkan dalam bentuk makalah, ya tapi paling tidak ada ilustrasi dan penjelasannya. Kemudian seperti biasa, ya, catatan kuliah tetap harus disubmit pada hari ini, kemudian tugas diberi waktu sampai sampai pekan depan, ya untuk membuat makalah ini. Oke, saya kira itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan.